Saya beri cerita ilustrasi tentang kisah pemburu yang bernama Sunaka Wajika ya. Jadi pemburu ini hidup di Sri Lanka ya. Dia pemburu anjing hutan. Setiap hari dia berburu. Salah satu anaknya bernama Biku Sona. Salah satu anaknya seorang biku, seorang Bante, dan setiap hari Bante ini sudah mengingatkan ayahnya, jangan berburu, carilah gaya penghidupan yang baik, ya cari makan itu yang baik-baik saja lah, jangan melanggar sila. Jadi ini juga peringatan untuk Anda. Cari uang, cari apa, hati-hati, jangan melanggar sila, ya karena kalau kita sering melanggar sila, maka akan menyuburkan karma buruk dari masa lalu untuk subur dan berbuah. Nah, Bante ini menasehati ayahnya untuk jangan berburu, tapi tidak bisa. Sampai akhirnya di usia tua dia memang udah nggak kuat berburu lagi, dia baru sadar. Banyak kan manusia sadarnya setelah sudah ya sudah nggak ada pilihan lagi, mau nggak mau ya sudah sadarlah. Nah singkat cerita begitu si Sunaka Wajika ini sudah sadar, usia sudah tua, akhirnya dia mau mengikuti nasihat anaknya untuk ditahbis jadi seorang biku. Ya, jadi dia seorang biku yang menjadi biku pada saat usianya sudah cukup tua, good enough lah daripada nggak sama sekali. Anda nanti gitu ya, kalau udah, kira-kira udah ini udah kapok dengan kehidupan, udah cukup umur gitu, ayo pakai jubah lah, nggak apa-apa, datang kepada saya, ya nanti saya tahbiskan. Ya kalau umur udah 60, 70 gitu. Tapi nggak boleh keliling syaratnya kalau ikut saya. Kalau umur 70 mau jadi murid saya boleh saya tahbiskan, habis itu Anda harus meditasi terus sampai akhir kehidupan. Ya mau apa lagi? Ini jalan yang terbaik, bermeditasi. Sebenarnya kalau Anda mengizinkan saya untuk meditasi, menghilang, saya more than happy menghilang. Ya, tapi kan Anda nggak mengizinkan saya untuk menghilang. Ya. Meditasi itu jalan terbaik. Nah, dia jadi seorang Bante sampai dia sakit-sakitan di usia yang tua. Pada saat dia mau meninggal dunia, detik-detik terakhirnya mau meninggal dunia, tiba-tiba karma masa lalunya muncul. Apa yang dia lakukan di masa lalu muncul dan berbuah dalam bentuk apa? Batinnya dipenuhi oleh ingatan-ingatan tentang anjing-anjing yang dibunuhnya. Jadi dia seolah-olah melihat anjing tersebut mengejar dia, mengelilingi dia dan hendak memangsanya dia hidup-hidup dan dia ketakutan menjerit-jerit gitu. Pada saat dia menjerit-jerit, anaknya yang Bante Sona tadi mendengar, dia tanya, kenapa biku? Kenapa? Saya sudah dipanggil biku kan? Kenapa menjerit-jerit? Akhirnya si biku yang tua Sunaka Wajika ini menjawab, saya dikejar-kejar anjing, mereka mau memangsa saya gitu. Nah si Bante Sonanya sadar, ini adalah tanda dia mau meninggal dunia. Jadi kalau orang sudah tua dan tiba-tiba berbicara hal-hal yang enggak seperti ini, Anda harus sadar, jangan dimarahi. Wah papa ini aneh-aneh, cuma ada anjing. Loh, dia sedang melihat anjing beneran loh. Bener, dia sedang melihat, karena ini kekuatan karmanya. Jadi seolah-olah dia benar-benar hidup dikejar-kejar anjing. Ya. Jadi didorong oleh karma buruknya masa lalu yang siap berbuah. Nah akhirnya anaknya ini sadar dan dia meminta Samanera untuk membawa bunga-bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha Rupang ya, di cetianya dan juga dipersembahkan menghias pohon bodhi. Kalau Sri Lanka itu menghormat kepada pohon bodhi itu sangat ini banget terkenal sekali gitu. Nah setelah selesai, kemudian si biku Sunaka Wajika tadi diangkat oleh Samanera dan anaknya Bante Sona tadi untuk dibawa ke wihara ya. Kemudian diperlihatkan bunganya tadi, terus dia katakan biku, bunga ini dipersembahkan kepada Buddha Rupang atas nama biku Sunaka Wajika. Ya, maka sekarang berilah hormat kepada Buddha, ya, berikan penghormatan yang terbaik bahwa biku telah mempersembahkan bunga ini kepada Buddha dan juga nanti di luar ada persembahan bunga kepada pohon bodhi. Dan singkat cerita si biku tua tadi mengikuti nasihat anaknya dan dia melakukan puja, penghormatan kepada Buddha dan mendedikasikan persembahannya ini. Dan singkat cerita dikatakan sekali lagi happy ending story, batinnya tiba-tiba tenang, damai, peaceful, bahagia. Tadinya yang penuh ketakutan dikejar-kejar anjing, ya tiba-tiba dia bahagia lagi, sudah mendapat kesempatan mempersembahkan bunga kepada Buddha. Dan singkat cerita, setelah itu dia kembali lagi ke tempat tidurnya, dia sudah tidak melihat anjing lagi, tetapi yang dia lihat adalah kereta emas dari surga. Nah ini adalah simbol bahwa dia akan terlahir di surga. Kalau tadi waktu dia dikejar-kejar anjing, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan pikiran terakhirnya dikejar-kejar anjing, maka dia akan langsung terlahir ke alam bawah. Ini kan simbol saja. Simbol ya, makanya di dalam Buddhisme akhirnya secara teknis keadaan pikiran seseorang yang meninggal dunia itu ada 1 dari 3 objek ini yang akan masuk ke dalam pikiran dia, yaitu kama, tanda kama, dan tanda tujuan. Kama itu artinya apa? Perbuatan kita yang sudah pernah kita lakukan, baik itu di jauh kehidupan lampau atau yang 1 detik sebelumnya baru saja kita lakukan, seperti tadi biku Sunaka Wajika kan baru saja dilakukan karmanya, yang tiba-tiba muncul ke arus pikiran kita, muncul ke memori kita, tetapi kali ini dalam bentuk seolah-olah memang ini adalah pengalaman yang nyata lagi. Jadi bukan lagi dalam bentuk memori lagi. Kalau saat ini Anda sedang mengingat-ingat sesuatu, Anda tahu bahwa ini hanyalah ingatan saja kan, memori kan. Tetapi pada saat itu kama tidak berupa memori, tetapi seolah-olah dia sedang hidup seperti itu lagi gitu. Kalau saya mengingat karma saya misalkan sedang membabarkan dhamma seperti ini, maka pada saat itu saya akan muncul di dalam batin saya seolah-olah saya sedang membabarkan dhamma, ada kebahagiaan di sana gitu. Jadi itu yang disebut kama. Tanda kama adalah instrumen atau alat yang dipakai pada saat Anda berbuat karma tertentu. Contoh, saya berbuat karma membabarkan dhamma, tanda karma saya apa? Mikrofon, laptop, ya.
Itu tanda karma. Kalau nanti saya di dalam kehidupan terakhir sebelum saya meninggal dunia kok tiba-tiba saya kok melihat mikrofon ini, saya akan lahir di alam yang baik. Kenapa? Karena mikrofon ini adalah representasi dari perbuatan baik yang saya lakukan setiap hari Minggu. Paham? Bukan mikrofon ini yang membuat saya terlahir jadi orang baik. Karena kejadiannya berbeda. Kalau ada orang mencuri mikrofon, detik terakhirnya dia lihat mikrofon ini, akhirnya dia lahir ke bawah. Loh, kok saya lahir di bawah? Kemarin Bante Keminda ingat mikrofon, lahirnya di atas. Udah terlambat protesnya. Beda. Karena yang satu adalah tanda karma buruk, dia mencuri mikrofonnya. Kemudian yang ketiga adalah tanda tujuan, yaitu simbol di mana seseorang akan terlahir. Seperti Sunaka Wajika tadi melihat anjing, maka ini simbol dia akan terlahir di alam binatang. Dia akan jadi binatang nanti. Atau melihat kereta emas, berarti ini simbol dia akan terlahir di alam surga. Atau melihat seperti gua berwarna merah, itu biasanya simbol dari orang-orang yang suka bermeditasi, yang mampu mengingat kehidupan lampaunya. Dia ingat sebelum meninggal dunia, dia melihat seperti dia masuk ke dalam gua, dan gua itu berwarna merah darah. Ternyata setelah diteliti lagi itu masuk ke rahim ibunya gitu. Jadi dia pada saat mau meninggal dunia, tiba-tiba dia seolah-olah masuk ke rahim gitu pada saat mau terlahir dunia kembali gitu. Rahim, jadi kayak gua tapi berwarna merah darah gitu. Atau kalau seseorang melihat misalkan api, maka dia akan terlahir di neraka. Makanya hati-hati, seseorang yang mau meninggal dunia. Ini maaf kalau cerita papa saya udah meninggal tahun 2011, tetapi jauh hari sebelum beliau meninggal saya sudah sadar, sudah tidak lama lagi. Bukan saya punya kesaktian, bukan, tetapi semata-mata karena saya tahu teorinya. Jadi pada suatu hari, kira-kira beberapa bulan sebelum papa saya meninggal, pada saat saya sedang ngobrol berdua dengan dia, tiba-tiba dia mengatakan kepada saya, itu ada yang membuka gerbang pagar. Siapa itu, coba dilihat gitu. Saya lihat keluar, saya tengok, nggak ada kok gitu. Tapi saya segera sadar, saya nggak, papa ini aneh-aneh aja, jangan suka melamun gitu loh. Enggak, Anda hati-hati kalau papa Anda atau orang yang mau meninggal dunia tiba-tiba berkata sesuatu yang aneh-aneh seperti itu, jangan Anda pikir dia sedang berkhayal atau melamun, dia benar sedang melihat. Seolah-olah ada yang masuk pagar, dia melihat orang tuanya masuk pagar. Ya ini simbol yang baik, saya waktu itu berpikir. Kemudian pada saat kita ngobrol di ruang tamu gitu, tiba-tiba dia bisa ngomong sama saya, siapa tadi yang manggil saya? Jadi seolah-olah dia dipanggil oleh orang tuanya lagi. Kemudian pada waktu ngobrol lagi, ini tanda-tanda yang sering saya temui dulu waktu papa mau meninggal ya. Tiba-tiba dia, siapa yang bawa bunga melati ya? Kok baunya bunga melati ruangan ini gitu? Saya udah happy saja, ini udah tanda-tanda baik. Makanya saya tidak sedih waktu papa saya meninggal dunia. Karena tanda-tandanya udah baik terus gitu. Dan papa saya itu meninggal dunia dengan keadaan yang baik. Setelah sarapan, makan pagi, kemudian acara rutin beliau setelah makan pagi ke ruang tamu baca koran. Pada saat baca koran, kata mama itu tiba-tiba dia meninggal. Jadi meninggalnya dalam keadaan duduk gitu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah kalau Anda nanti menemui saudara-saudara Anda sedang di deathbed gitu, sedang di tempat tidur menghadapi kematiannya, dan kemudian tiba-tiba dia berbicara sesuatu yang aneh-aneh, Anda harus sadar bahwa ini adalah simbol-simbol atau saat-saat karena batin dia sudah mulai melemah, sudah mau berhenti. Ya, maka hal-hal yang aneh seperti ini akan muncul gitu. Dan kalau tandanya tidak baik, maka Anda harus membantu dia untuk bisa merubahnya cepat menjadi baik. Paham? Kayak si Sunaka Wajika tadi dikejar-kejar anjing, anaknya akhirnya melakukan sesuatu kan, berdana bunga kan? Anda harus juga seperti itu gitu. Jangan pada saat saya ngelihat api, alah apa itu aneh-aneh aja. Itu malah Anda nambahin stresnya dia. Jadi Anda harus skillful juga dalam membantu sesama supaya bisa melewati saat-saat terakhir itu dengan baik. Satu contoh lagi misalkan, kalau Anda ke rumah sakit, besuk teman Anda atau siapa saja yang sedang mondok di rumah sakit, Anda kan tahu mereka sedang sakit kan? Ya, hati-hati di dalam berkata-kata. Jangan kalau pas Anda besuk, gimana perasaan kamu hari ini? Itu kan percuma ditanyakan. Sudah jelas perasaannya suffering kan, terrible kan, udah pasti kan. Anda nggak perlu. Udah Anda datang besuk ke rumah sakit, how are you feeling today? Udah pasti menderita. Jadi kalau datang ke rumah sakit Anda harus menghibur dia supaya keadaan batinnya menjadi positif lagi dan dia bisa melewati penderitaannya itu dengan baik. Ya, dan ini juga berlaku hal yang sama kalau Anda sedang menunggui seseorang yang hendak meninggal dunia, Anda harus waspada. Tanda apa, ucapan apa yang dia ucapkan, karena itu adalah bisa jadi yang akan menentukan kelahiran dia. Jadi yang harus Anda lakukan kalau Anda melihat tanda atau sesuatu yang tidak baik diucapkan oleh orang tersebut, Anda harus membantunya. Ya, supaya menjadi makin berubah menjadi positif, seperti tadi berdana bunga atau memanggil anggota sangga dan lain sebagainya. Kalau tanda yang diucapkan seperti papa saya tadi udah positif, nah Anda harus terus membangkitkan kebahagiaan dia gitu, supaya dia bisa mempertahankan kebahagiaan dia. Ya, dengan demikian maka dia akhirnya bisa melewati saat-saat terakhir itu dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Nah, kalau secara teknis nanti di Abhidhamma kita akan belajar seperti itu, jawana. Jadi di momen jawana tiba-tiba teringat misalkan Anda sedang berdana derma makanan kepada anggota sangga seperti itu. Kalau seseorang meninggal dunia dengan pikiran seperti itu, maka dia akan terlahir di alam yang baik. Entah itu di alam manusia atau di alam surga. Jadi poinnya dari slide ini apa? Sering-seringlah berdana. Karena arus kesadaran Anda nanti terlahir di mana,
Diberi perumpamaan yang sangat indah oleh Buddha, ibaratnya pohon yang sudah melengkung ke arah timur, miring ke arah timur, sudah condong ke arah timur. Pada saat pohon itu ditebang, dia akan jatuh ke timur, tidak akan jatuh ke barat. Kalau Anda sudah membangun satu kebiasaan yang baik, setiap hari berdana, setiap hari bermeditasi, meditasi tidak harus duduk bersila, pejamkan mata, bahkan pada saat Anda bekerja, Anda sedang memandang lawan bicara Anda, ya, kemudian katakan di dalam hati, semoga Anda berbahagia, semoga Anda berbahagia, semoga Anda sudah bermeditasi, dan Anda sudah mengembangkan satu kualitas batin yang positif. Nanti pada saat Anda makan siang sambil ngobrol dengan teman Anda, ya, tatap mata dia, bukan tatap nasi Anda. Jangan nasi semoga kamu berbahagia, nasi percuma, ini benda mati, ya. Lawan bicara Anda, tatap mata dia, semoga Anda berbahagia. Katakan aja dalam hati, cukup, dan itu akan menyuburkan kualitas positif dari hati Anda. Semoga Anda bebas dari kesulitan, semoga Anda bebas dari segala bentuk penderitaan dan seterusnya. Dan buktikan omongan saya, pada saat Anda tulus mengucapkannya dengan menatap matanya, kemudian ucapkan dengan kesungguhan, lihat suasana hati Anda tiba-tiba tertransformasi. Bahkan pada saat Anda membenci lawan bicara Anda dan Anda tahu ini ada kebencian, jangan seperti kerbau yang ditotolin sama jalak, burung jalak tadi, kebencian, ya kebencian sadar. Enggak, Anda harus melakukan sesuatu. Bagaimana kebencian ini segera terurai, ya, terhadap orang tersebut? Anda lakukan antidotnya, tatap wajah dia, semoga kamu berbahagia. Semoga kamu bebas dari segala kesulitan dan penderitaan. Dan lihat, kebencian Anda tiba-tiba lenyap. Jadi teknik-teknik sederhana seperti ini akan bisa membuat Anda makin skillful di dalam membuat transformasi spiritual di dalam hati Anda, ya. Nah, jadi bangunlah kebiasaan yang positif. Karena kebiasaan yang positif itulah yang akan membuat Anda nanti kira-kira terlahir di mana. Ibaratnya pohon yang miring ke timur, condong ke arah timur. Kalau batin Anda sudah condong ke kualitas batin yang penuh cinta kasih, penuh kewelasasian, suka menolong orang lain, suka tersenyum, murah hati, selalu berpikir yang positif, maka pada saat ditebang pasti akan jatuh ke tanah yang positif. Karena hukum karma itu adil. Kalau orang marah-marah, nggak apa-apa lah marah-marah, tapi kan saya tiap hari berdoa sama Buddha, nanti kan pasti masuk surga. Enggak. Buddha mah gitu-gitu udah nggak peduli. You are your own master. Anda itu adalah arsitek dari kehidupan Anda sendiri. Anda yang membentuk kehidupan Anda sendiri. Nah, mari kita lanjutkan.